Dan itu sungguh luar biasa sekali karena sukacita itu ternyata menular dan semua orang jadi merasa bahwa wah ternyata Tuhan itu luar biasa. Nah, ini adalah suatu bentuk yang sering kita lupakan dalam kehidupan berlingkungan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kira-kira yang hadir di sini apakah ada sebagian besar yang sudah melaksanakan juklak tadi kira-kira? Ada yang mau sharing atau juklak itu terlalu sulit untuk dilakukan? Kira-kira boleh komen di chat sebelum kita mendengarkan sharing dari Pak Tony ini. Juklaknya tadi itu bagaimana kita selalu mendahului, saling memberi hormat satu sama lain. Kemudian bagaimana kita juga tulus ikhlas mengasihi, bersukacita. Kemudian tolong menolong dalam kekurangan, ramah terhadap orang asing, dan begitu banyak juklak yang sudah dituliskan. Apakah kira-kira ada yang sudah menjalankan kira-kira 50% gitu Pak, dari juklak itu? Jadi Pak Diki, Pak Murdoko, silahkan. Ya, memang pada kenyataannya bukan kita tidak tahu, Pak Tony, tetapi mungkin seringkali di dalam kesibukan kita larut dalam antusias tadi. Larut dalam antusias. Terima kasih Pak Diki sudah merespon. Jadi larut dalam antusias sehingga apa tadi? Maunya cepat. Apalagi di kota besar seperti Jakarta ya. Oh, sudah punya waktu aja sudah luar biasa. Tapi hari ini kita diingatkan dan kita diteguhkan lagi bahwa memang kehidupan berlingkungan itu sebetulnya ada manualnya. Nah, hari ini sudah hadir Pak Tony. Silakan Pak Tony, mungkin saya akan berikan waktu kepada Pak Tony untuk sharing. Boleh saya kasih. Oh, Pak Eki Sidik, silakan. Pak Boleh Eki kasih komentar dari Australia. Ya. Saya kira yang paling utama dan yang pertama itu dalam tadi yang dikatakan adanya kasih atau tidak adanya konflik itu sebetulnya ketiadaan diri itu loh. Ketiadaan diri itu, self itu. Selama ada self itu, tidak akan ada sebetulnya pelayanan sendiri selama masih ada diri. Diri dalam arti pikiran, emosi, kemauan, kemelekatan, kebiasaan, dan seterusnya, itu yang dilakukan adalah melayani diri sendiri. Ini hal yang paling esensi. Apakah betul-betul memang kita melakukan segala sesuatu itu tanpa diri? Yang dikatakan tanpa pamrih. Jadi tidak mencari kepuasan diri. Karena bisa aja kita jadi puas karena melakukan kebaikan. Ya oke-oke aja, tetapi sebetulnya bisa enggak, pertanyaan yang utama itu melakukan segala sesuatu itu tanpa diri. Di sini biasanya gagalnya gereja, juga bagaimana mereduksi atau menyadari bahwa saya kira itu yang mendasar ya sebelum kita bisa melakukan. Karena yang lain-lain tuh omong kosong sebetulnya. Kalau masih ada diri itu, kita cuma melayani diri kita sebetul-betulnya itu. Dan selama ada diri, tidak ada itu kasih. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain selama ada diri? Yang ada tuh mencintai diri sendiri sebetulnya melalui dan seterusnya. Betul. Ya oke-oke aja. Terima kasih. Betul, luar biasa Pak Eki ya. Jadi kadang tanpa sadar bukan melayani orang lain, tapi melayani diri sendiri ya. Jadi yang kita lakukan itu melayani diri sendiri. Memang dalam pelayanan itu ada dua jalur, ke kiri sama ke kanan. Yang ke kiri itu jalurnya citra, menuju pencitraan. Tapi yang jalur ke kanan itu adalah cinta. Jadi kadang kita tersesat. Kita masuknya melayani karena kita mau membuat panggung untuk diri sendiri. Jadi itu jalurnya ke kiri. Padahal kalau melayani dengan cinta ya sebetulnya tadi keluar bukan ke dalam. Terima kasih Pak Eki, luar biasa sekali. Pak Niko, silakan.
Iya Pak, maaf kalau saya tidak menjelaskan sesuatu, tapi saya sharing saja pengalaman ya. Eh, tahun 2002 anak saya yang bungsu lahir. Lahir bulan September itu sampai dengan 3 bulan tidak bisa dibaptis karena urusan administrasi ya. Akhirnya saya ngambek. Padahal saya di lingkungan, ya waktu itu saya merasa begitu. Saya di lingkungan aktif dan sering memberi apa memimpin pertemuan dan segala macam. Saya ngambek karena kok hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kok menghambat apa untuk permandian untuk baptis seseorang, karena ini kan menurut saya baptis itu kan penting untuk menyelamatkan apa ya manusia kan. Akhirnya saya telepon mertua di Jogja dan mertua bilang bawa sini saja biar baptis di Jogja. Akhirnya anak saya yang bungsu memang baptis di Jogja. Dan setelah itu saya tidak mau muncul lagi di lingkungan. Wah, protes ya Pak ya? Wah, itu ya ini pengalaman saya tidak tidak mengajarkan apa-apa, tapi ini pengalaman saya bahwa bahwa kasih yang seperti Yesus ajarkan itu gampang diucapkan, gampang banget, tapi nyatanya sulit sekali karena kita tadi Pak Eki bilang ada ada diri kita ya, ada self tadi, ada diri kita yang ego ya kan, yang ego yang selalu mau muncul. Ya, jadi pelayanan itu memang saya merasa oh ternyata sekarang ini saya merasa oh tidak, saya melayani itu bukan untuk saya, semua untuk Tuhan gitu. Kita hidup dan mati untuk Tuhan. Jadi orang mau peduli, orang mau ngasih pujian, orang mau ngasih cemooh, nggak peduli saya. Karena Gus Dur pernah bilang orang yang masih terpengaruh dengan pujian dan cemoohan itu masih amatiran katanya. Gitu. Itu Gus Dur bilang begitu. Ya saya sekarang ikut gitu. Itu Baik, terima kasih Pak Niko. Ya betul. Sama seperti yang disampaikan Pak Donanta juga di chat bahwa kalau pelayanan itu tanpa doa, tanpa budaya doa ini juga ada kemungkinan tersesat. Memang salah satu obat yang paling mujarab dalam pelayanan pada saat kita mengalami kesulitan seperti yang tadi Pak Niko sampaikan, itu sangat sering kita temui. Makin kita aktif, makin kita ingin dihargai dan kalau ada hambatan kayaknya kok nggak masuk akal ya. Kenapa kok saya ini sudah aktif kok dibegitukan gitu. Rasa kita kadang sudah begitu. Tapi ya itu tadi balik lagi bagaimana kerendahan hati. Kita sudah ngobrol waktu beberapa sesi yang lalu obat salah satu obat yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik dalam pribadi dalam lingkungan itu adalah kerendahan hati, kesabaran, pengampunan dan yang terakhir doa. Meskipun doa ini gampang diucapkan ya. Doa ini gampang diucapkan tapi kadang justru banyak orang juga bertanya-tanya seperti apa sih sebetulnya cara berdoanya ya gitu. Kita ini kadang-kadang doanya juga masih normatif ya Pak Niko. Pokoknya kita udah doa itu kadang-kadang merasa bahwa kewajiban sudah dilaksanakan gitu kan. jangan doa ke gereja aja banyak normatif, Baik. menggugur menggugurkan kewajiban saja. Jadi Oh iya betul betul betul. bisa itu hanya menggugurkan kewajiban perintah Tuhan aja gitu. Bukan hadir betul-betul ya Pak ya. Oh, bukan karena bukan hadir karena keundangan undangan Tuhan untuk kita datang. Iya. Pak setor muka ya Pak. Ya, menggugurkan kewajiban 5 perintah gereja saja. Yang penting sudah gereja setiap minggu, sudah komuni, sudah terlambat pun tidak masalah. Padahal misa itu tidak boleh terlambat. Tidak boleh karena misa itu mulai dari rumah itu sudah mulai misa sampai dengan romonya keluar dari ruangan gereja baru kita boleh keluar. Nah, ini kan banyak yang belum berkat sudah pulang, datangnya telat gitu kan. Itu
Jadi ya menggugurkan kok ini aja kewajiban supaya dapat komudi udah pulang gitu. Terima kasih. Ya, itu ampuh banget, Pak. Jadi kita ini kadang juga terjebak dalam rutinitas sehingga normatif akhirnya. Apa yang kita lakukan itu rutin. Nah, baik. Terima kasih untuk sharing yang luar biasa, Pak Niko, Pak Eki. Ini seru nih. Pak Yudi kayaknya ada yang mau ditambahkan. Dua, dua tiga sharing di depan itu udah membayangkan topik selanjutnya saya. Wah, luar biasa, maksudnya eh, cerita Pak Eki aja itu udah dalam gitu, udah dalam gitu. Dan pengalaman Pak Niko di lapangan itu juga sudah dalam untuk menjadi pembahasan apa pendalaman kita di area iman ini. Dan mungkin nanti di proses selanjutnya kita akan merasakan bahwa kalimat misalnya, "Ah, percaya aja, doa aja gitu. Sampai kemudian kita diteguhkan bahwa doa itu jawaban Tuhan itu seketika gitu. Mari kita semakin mendalami sesi hari ini gitu. Panggilannya makin clear ya, makin jelas. Terima kasih, terima kasih. Nah, balik ke doa, ini saya juga sangat ingin mendengar inspirasi dari Pak Tony. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu Pak Tony juga sharing bahwa lingkungannya sudah memulai kebiasaan doa. Nah, ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Apa sih manfaatnya dan apa ya? Apa yang dirasakan dan bagaimana itu bisa berjalan dengan baik dari waktu ke waktu. Silakan Pak Tony mungkin bisa sharingkan dulu sebelum nanti kita diskusikan sama-sama. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Firmanto, Pak Tri, Mas Niko, Pak Theo. Izin sharing. Ya, Pak Tony yang sharing atau saya? Pak Tony? Silakan Pak. Ada presentasinya Pak. Ya, ini Iya. saya sharing kan? Iya, langsung aja. Oke. Silakan Pak Tony. Bapak Ibu, malam ini saya mendapat kehormatan untuk sharing. Saya membuat presentasi agar sistematis. Saya mendapat topik menyalakan spiritualitas, menggerakkan komunitas. Kemarin Pak Firmanto memberi panduan, jadi ada 4 hal yang bisa kita bahas. Beliau bertanya, awal mula tim doa Kamisan itu bagaimana? Kemudian perjalanan dan perkembangan. Kemudian apa yang mulai berubah setelah kegiatan ini berjalan rutin dan beberapa tips kecil tapi nyata. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Saya buat presentasi karena terbiasa sebagai trainer. Oke. Awal mulanya ya, apa latar belakangnya, siapa yang memulai, apa motivasinya dan bagaimana terkumpulnya. Nah, tahun lalu kami kelompok kecil 10 orang memulai dengan pertemuan Emmaus Journey. Mungkin Bapak Ibu ada yang paham dengan Emmaus Journey, ya. Ini suatu komunitas doa pembinaan iman yang berfokus pada pertumbuhan rohani lewat pendalaman iman, refleksi hidup, dan membentuk komunitas. Yang kami gunakan adalah the 7 last words. Jadi 7 kalimat terakhir Yesus sebelum disalib dari Lukas 23, 13 sampai 35. Ya, oke. Kemudian ada 4 buku yang kita bahas, masing-masing sekitar 10 bab, dan terakhir adalah The 7 Last Words. Nah, tahun lalu kami menyelesaikan buku tersebut. Nah, lalu kita bertanya, sekarang apa ya? Kok kita berhenti begitu aja ya? Bagaimana kalau kita melanjutkan tapi tanpa fasilitator dari
dari gereja, tapi kita mulai sendiri. Nah, timbul ide, bagaimana kalau kita baca kitab suci, bacaan harian, kan ada bacaan pertama dan Injil, kemudian kita sharing dan kita doa. Nah, kelompok kita memilih hari Kamis, maka namanya adalah doa Kamisan. Ini awal mulanya 10 orang bertemu dan Januari, Februari, Maret sampai sekarang kami masih bertemu. Oke. Next. Oke. Kemudian jalan perkembangannya. Nah, apa yang kita lakukan setiap Kamis? Pertama, kita kumpul di rumah salah satu peserta, lalu kita baca kitab suci, bacaan pertama, kedua, lalu kita sharing Injil. Ada tantangannya nggak di awal? Ya, pasti. Kadang-kadang kita merasa capek ya, pulang malam, ada kegiatan lain, si kecil, nangis, ini itu. Tapi kami merasa ada satu keinginan untuk bertemu. Karena apa? Di dalam pertemuan tersebut, setiap orang bebas menjadi dirinya. Pada saat sharing, biasanya yang lansia banyak cerita ya, kita beri kesempatan. Yang remaja, kita pancing untuk ikut. Ibu-ibu cerita, kita persilahkan. Jadi acaranya dari jam setengah 7 sampai jam 9 malam. Apa dampaknya di lingkungan? Wah, ternyata masing-masing mengajak suaminya, istrinya, atau anak-anaknya. Dari 10, kita jadi 20, bahkan 25. Oke, kita lihat halaman berikutnya. Ya. Apa yang mulai berubah setelah kegiatan ini berlangsung? Oke, mungkin saya cerita ya. Saya awalnya dari paroki Santa, Blok Ki, Santa Maria Perawan Ratu. Saya dibesarkan di sana. Kemudian 15 tahun terakhir saya pindah ke paroki Pasar Minggu, Keluarga Kudus. Nah, terakhir saya pindah ke paroki Villa Melati Mas, Gereja Ambrosius. Ini paroki baru, Pak Firmanto. Baru 8 tahun. Jadi kami lokasinya itu antara Santa Monica dan Alam Sutra, paroki kecil hanya 6.500. Awalnya ketika saya masuk, saya ikut misa harian, saya lihat, loh kok cuma 5 orang ya, 10 orang ya. Saya kasihan sama romo paroki. Wah sayang ini kemana semua kok hanya 10 orang yang datang. 5 tahun kemudian ketika Romo Hendar datang, saya lihat, wah semangat ini 50 orang. Sekarang misa pagi bisa 100-125 orang. Artinya doa saya terkabul. Hore! Nah itu untuk paroki. Untuk lingkungan bagaimana? Nah Pak Firmanto saya cerita 10 tahun yang lalu kan kalau kumpul hanya 5 orang. Ketua, sekretaris, bendahara, lu lagi ya. Tapi sekarang kalau kita kumpul, nanti saya kasih lihat fotonya ada 20 sampai 25. Bahkan kemarin ada misa, pemberkatan rumah sampai 25. Nah, kita lihat halaman berikutnya. Apa yang bisa ditiru oleh lingkungan lain? Nah, Bapak Ibu izin share, mulailah dengan kecil saja, 5-10 orang, kumpul secara rutin dan berdoa, membaca kitab suci. Pengaruhnya pasti ada minimum dalam keluarga kita, lingkungan kita. Jangan memaksa orang kalau mereka tidak mau. Tapi selain berdoa, kitab suci, ada juga ekskulnya, Pak Firmanto. Misalnya ada yang ulang tahun, hore kita potong kue. Kemudian timbul ide, yuk nonton bareng yuk. Oke, kita nonton Mission Impossible. Lalu ada usul, yuk kita Porta Santa. Oke. Ada usul, yuk kita ziarah. Oke. Jadi kita tidak membatasi hanya berdoa di lingkungan, tapi juga yang lain-lain.
Bahkan paroki kami kan banyak kegiatan ya, Pak Firmanto. 3 bulan sekali kami kerja bakti. Ya, saya harus nyapu, ngepel gereja hari Sabtu. 3 bulan sekali kami tugas kur. Bahkan saya jaga parkir, Pak Firmanto. Bawa sempritan. Kemudian seminar tiap bulan sampai aduh capek sekali. Tapi saya senang. Maka kita saling memperhatikan satu sama lain dan membangun a sense of community. Itu dia. Oke, next page. Kesimpulan, saya percaya bahwa ini dimulai dari doa. Kalau kita ada kerinduan untuk bersekutu, kita serahkan pada Tuhan, pasti bisa. Tapi juga kita perhatikan, oh ada teman yang seiman, punya visi yang sama, lalu kita berdoa bersama, ya, di mana 2-3 orang berdoa, Tuhan pasti hadir. Sekali lagi, kita tidak hanya doa ya, tapi kita perhatikan, oh Pak Paulus, happy wedding anniversary. Oh Pak Firmanto, selamat ulang tahun. Perhatian bagi semua warga, si kecil, remaja, lansia, semua butuh disapa dan disentuh. Termasuk saya nih Pak. Pak Firmanto menyapa saya dengan mengajak ini, saya rasanya happy sekali. Maka saya bersyukur Tuhan memberi kita kesempatan untuk melayani. Semoga apa yang kita berikan bisa berbuah ya. Demikian dari kami. Terima kasih Pak Firmanto. Nah ini misal lingkungan dan pemberkatan. 2 bulan lalu, Romo yang di tengah pakai baju putih. Luar Oke. biasa. Next. Nah, kalau diklik ini bisa lihat umatnya tuh. Oh, ini di lingkungan ya, Pak ya? Misalnya. Ya, di lingkungan setahun sekali kami misa, Romo ada dialog bersama umatnya. Ya, ini Romo TNI ABRI nih. Angkatan Laut. Next page. Nah, ini tugas KUR 3 bulan sekali. Yang main organ itu anak berkebutuhan khusus, tapi dia pandai menulis, pandai main organ. Dan anak-anak kita libatkan. Next page. Nah, ini dia kalau diklik, kita dengar suaranya. Ya. Sakura ini Oke. Terima kasih. Itu wajah ibu-ibu yang berdoa. Ini juga pelatih KUR kita dari lingkungan. Oke. Next page. Nah, ulang tahun ini. Setiap bulan ada potong kue. Ini doa rosario. Kami doa rosario tiap hari, Pak Firmanto. Sampai bingung. Tanpa putus kemarin. Ini tugas penata tata tertib. Ya. Butuh 10 orang. Dan ini pemberkatan yang terakhir. Terima kasih. Jadi dari 5 jadi 10 sampai 25. Luar biasa semangatnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Tuhan kasih Pak memberkati. Tony, luar biasa sekali untuk sharingnya. Jadi kalau saya melihat apa yang disampaikan, mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Tony yang pertama, kebiasaan itu ternyata terbentuk dari kebiasaan 1-2 orang yang mengawali ya.
Jadi 1-2 orang ikut kegiatan Emmaus Journey, kemudian akhirnya kebiasaan itu ditularkan kepada 2-3 orang berikutnya. Nah, dalam kasus ini Pak Tony berlima atau bersepuluh ya awalnya itu ya. Kemudian catatannya yang perlu kita lihat ini baik sekali apa? Kebiasaan baik itu juga ternyata bisa menular. Nah, ini dilanjutkan dengan sukacita mengajak. Jadi kebiasaan baik itu akhirnya menimbulkan sukacita dan mempengaruhi orang lain, ngajak istri, ngajak pasangan, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian Pak Tony juga sampaikan bahwa sarannya dimulai dari yang sederhana dan rutin. Tidak perlu dipaksa, yang penting siapa yang bisa ikut, silakan hadir, dan di situ ternyata menjadi sebuah komunitas yang sangat positif. Kenapa? Karena berbasis doa. Dan yang terakhir ternyata mulai muncul perhatian dan kepedulian karena udah sering kumpul berdoa, mulai ada perhatian acara ulang tahun, kemudian kegiatan-kegiatan bersama dan lain sebagainya. Dan ternyata ini tanpa sadar kalau kita tadi baca di ayat yang menjadi dasar dari pertemuan kita pada malam hari ini, kebiasaan doa itu juga sudah dilakukan. Kemudian mulai dari menunjukkan kasih satu sama lain. Nah, itu juga ada. Ternyata dalam juklaknya itu ada, Pak Tony. Tunjukkan kasih satu sama lain. Kemudian bergembira satu sama lain. Rukun, saling mempedulikan. Dan ternyata memang juklak yang tadi di-sharingkan oleh Rasul Paulus itu sebagian besar ternyata terbukti di dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Jadi sharing Pak Tony itu menunjukkan bahwa kalau kita lakukan juklak itu ternyata memang pertumbuhannya luar biasa. Itu yang Pak Tony sampaikan yang saya bisa garis bawahi. Pak Yudi mau menambahkan? Melengkapi apa yang sudah saya sampaikan? Setiap kalimat yang Pak Tony cerita itu kan ada jedanya tuh. Dan jeda itu memberikan ruang untuk merenung, sungguh merenung. Kalau saya mendengarkan ini kan sesuatu yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Bukan merendahkan karena saking sederhananya. Tapi justru di dalam kesederhanaan yang biasa, yang kecil itu ternyata ada sesuatu yang saya aja sama merinding ini, merasakan. Itu kan sesuatu yang siapapun sebenarnya bisa melakukan gitu. Ngumpul bareng, berdoa. Tapi kan di faktanya, kita kan menemukan begitu banyak hal yang seolah-olah menghalangi kita itu tidak terjadi. Maka sebenarnya ini dalam kesederhanaan itu pasti ada perjuangan yang luar biasa. Saya menangkapnya seperti itu. Cuma ini kan diceritakan dalam kondisi yang sangat sederhana, seolah-olah nggak ada masalah, sangat biasa, hal kecil, berdoa bersama, tapi di faktanya menurut saya nggak sederhana itu. Maka mungkinkah sebenarnya doa itu justru karena saking sederhananya, kekuatannya tersembunyi di sana? Ya kayak sederhananya kan, loh, gitu doang gitu loh. Itu pertanyaan pertama, dan renungan kedua adalah bahwa kita mensyukuri ada 1-2 orang yang kemudian dalam kesetiaannya pada hal yang sederhana itu yang kemudian hadir, dan itu bahasa Pak Paulus tadi itu kan menginspirasi atau menular gitu loh, menular. Itu kan sesuatu yang kalau dipikir-pikir mungkin ya ada yang mengatakan begitu doang. Tapi kalau kita sungguh merasuki, mendalami di sana itu kita tahu persis betapa perjuangannya, kesetiaannya itu luar biasa. Dan tadi dalam bahasa yang saya menuliskan, perhatian, sapaan, ucapan, apakah itu wujud dari iman itu sendiri yang saling mendahului untuk yaitu saling mengucapkan itu. Itu saya merenungkan setiap kalimatnya itu luar biasa ya. Mungkin ini juga kita lakukan, cuma mungkin ya Bapak Ibu juga menemukan itu. Dan hari ini kita dikonfirmasi bahwa perjalanan dari Pak Tony itu luar biasa gitu loh. Merayakan itu kan sesuatu yang loh, iya ya gitu loh. Dan mungkin kita juga melakukan itu, tapi bahwa itu kesannya sederhana gitu kan. Kayak gitu doang gitu loh. Tapi cerita
cerita Pak Tony itu meneguhkan bahwa hal-hal sederhana itu Tuhan hadir di sana itu loh. Tuhan Betul, hadir di sana gitu. Itu betul. menurut saya yang meneguhkan itu ya, yang sungguh meneguhkan. Ya, kadang tanpa terasa gini. Tujuan kita mau kemana dengan apa yang kita lakukan tanpa sadar nih, itu yang belum nyambung gitu kan. Nah, di sini Hmm. saya menemukan jawaban dari sharing Pak Tony itu, saya menemukan inspirasi jawaban. Nah, kalau kita tanya kepada teman-teman dalam berbagai bentuk kata-kata nih, apa sih yang kamu ingin temukan kalau kamu terlibat dalam pelayanan gitu kan? Melayani itu mau cari apa gitu kan? Mungkin jawabannya berbagai macam, tetapi inti dari semua jawaban itu yang pertama mereka ingin lebih dekat dengan Tuhan. Ya, kurang lebih begitulah. Saya ingin terhubung, saya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Saya ingin lebih menyerupai yang Tuhan inginkan juga, jadi lebih sabar, lebih rendah hati, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya yang ditemui itu konflik yang nggak selesai-selesai, miskomunikasi yang bikin lelah, kemudian juga beban. Wah ini dari sini kita harus melakukan ini, lelah sudah. Karena akhirnya rutinitas yang muncul. Bahkan yang terakhir adalah kelelahan itu juga ditambah dengan sakit hati. Karena apa yang sudah kita lakukan ternyata tidak diapresiasi. Kita merasa sendirian, akhirnya itu sudah gak karu-karuan lah, gado-gado. Tetapi kita lupa bahwa dalam proses kita menuju kepada semakin dekat dengan Tuhan itu, kegiatan pertamanya apa? Doa. Kegiatannya itu bukan yang lain-lain, kegiatannya itu adalah berkumpul dan berdoa. Dan ini yang sering kita skip gitu. Nah, Ya. divalidasi oleh Pak Tony bahwa ternyata kegiatan kecil ini saya sangat lihat gambarannya, memang wajahnya cerah dan memang guyupnya itu nampak gitu kan. Dan ini saya yakin tidak dibuat-buat. Jadi doa itu dimulai kegiatan yang sederhana, mungkin konsepnya itu kan nggak perlu pakai IO kan, kalau mau doa itu kan nggak perlu pakai IO, nggak perlu pakai planning, nggak perlu pakai biaya kan, kegiatan sederhana, kumpul 30 menit kita berdoa bersama-sama, bubar selesai gitu kan. Kadang-kadang nggak mau bubar akhirnya. Ternyata habis doa malah jadi ngobrol gitu kan. Padahal komitmennya doa itu cuma 20 menit, 30 menit. Jadi jawabannya ketemu nih. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam proses perjumpaan dengan Tuhan itu adalah doa. Jadi ini mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman di komunitas dan di lingkungan untuk kembali lagi ke kegiatan utama di komunitas, di dalam lingkungan. Kegiatan utama yang ranking nomor satunya adalah bukan pertemuannya, tetapi doanya. Doanya yang harus didahulukan. Karena nanti itu akan menjadi menjiwai pertemuan. Kalau doa itu dimulai lebih kuat. Jadi jiwa pertemuannya itu akan berbeda. Tetapi kalau pertemuannya didulukan, mungkin ya yang penting snacknya, camilannya, makan-makan tapi lupa berdoa. Akhirnya itu tadi, ngomongin orang sambil ngomong, sambil makan gitu kan. Akhirnya kemana-mana gitu akhirnya, dan melebar. Kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang hadir, silakan kalau ada yang mau sharing, menanggapi, maupun bertanya kepada Pak Tony. Bapak Ibu silakan. Saya menanggapi saja ya. Ya Pak Niko, silakan Pak Niko. Jadi begini, saya ingat banget ada pertanyaan begini dari seorang Romo. Siapakah Yesus bagimu? Apakah artinya Yesus bagimu? Siapakah Yesus untukmu? Jawabannya kan banyak kan normatif ya. Yesus adalah penebusku. Yesus adalah Tuhan. Romo cuma bilang begini, berarti imanmu belum berkembang. Itu seperti katekumen yang eh, baru belajar agama Katolik. Jawabannya itu pasti Yesus adalah penebus dosa. Yesus adalah Tuhan. Nyontek itu berarti Pak ya, Ya, jawabannya. itu. Terus bagaimana yang benar mau?
Kalau kamu semakin dekat dengan Tuhan, itu semakin mempribadi. Semakin kamu tahu, semakin kamu membina hubungan dengan Tuhan, kamu akan tidak segan-segan ngomong, Yesus adalah penolongku. Oh, kalau aku lagi sakit, misalnya. Kalau aku lagi. Jadi semakin mempribadi. Dan ternyata ya, tadi doa tadi ya, ini berkaitan dengan doa. Doa itu bukan hanya untuk dalam kumpul-kumpul, tetapi dalam diri sendiri. Itu dalam membina hubungan dengan Tuhan itu harus ada ruang khusus, ada waktu khusus kita untuk berdoa, berbicara, curhat kepada Tuhan agar kita semakin dekat. Kalau itu tidak dilakukan, maka kita eh, tidak apa ya, ada jarak. Dan ini saya lakukan setiap malam sekarang bahwa kita memang kita mencintai Tuhan, kita tahu Tuhan, tapi kita tidak membina relasi dengan baik dengan Tuhan melalui doa tadi. Jadi doa itu penting banget. Menurut saya sekarang ini penting banget karena itu kita membina hubungan secara dekat dengan Tuhan. Kalau perlu kita doanya itu cuma keluhan atau cuma syukur kepada Tuhan atau Tuhan saya hari ini begini begini begini. Jadi tidak lagi apa namanya normatif. Tuhan adalah penebusku, Tuhan adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah itu sangat normatif. Tidak ada sesuatu yang pribadi, yang mempribadi antara kita dengan Yesus. Dan itu salah satunya Pak Firmanto bilang doa. Adakah waktu khusus kita untuk berdoa kepada Tuhan? Itu penting, Pak. Saya kira itu, Pak, yang sedang saya jalankan sekarang. Oh Terima ya, kasih. luar biasa. Oh, mungkin saya bertanya sekali lagi. Saya tertarik karena saya juga ingin belajar banyak tentang berdoa. Sebetulnya apa yang dirasakan dari kita pertama kali mungkin belum punya kebiasaan doa dari terus kita jadi punya kebiasaan doa. Apa perubahan yang paling dirasakan tuh, Pak? Mungkin Bapak Ibu, Pak Niko dulu, karena saya juga ingin dengar gitu, ingin dikuatkan. Eh, Tadinya saya kan umur sudah lebih dari 60 ya. Tadinya sebelum saya ini membiasakan diri berdoa, itu selalu was-was takut. Oh, darah saya akan tinggi nggak tensinya? Oh, saya mati nggak nih saya ini? Tetapi ketika itu dibina, kemarin mulai 2 minggu yang lalu lah, mulai cap itu, Romo bilang begitu, saya mulai tahu, mulai menyadari bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Dia berkuasa atas apapun. Jadi kenapa sih kamu khawatir akan hidupmu, akan sakitmu, akan makananmu? Nah itu, ini yang saya rasakan sekarang. Jadi saya bebas saja sekarang. Ada sedikit kepala pening. Kalau dulu sebelum saya membina hubungan itu langsung sakit, langsung gemet apa keringat dingin gitu kan. Takut mati, takut ini, takut itu. Tapi setelah dibina eh, relasi dengan Tuhan, saya berdoa setiap malam dengan istri berdua, itu saya tidak khawatir itu karena Tuhan yang menguasai atau yang maha kuasa. Kita sudah punya hubungan, kenapa mesti takut? Apa yang kamu percayai selama ini jadi gitu? Saya kira itu Pak, perkembangannya saya tidak takut gitu. Itu Jadi saja. perubahannya lebih ke dalam diri ya Pak ya. Ya, Sharingnya Pak Niko itu jadi diri kita yang diubah. Jadi doa itu awalnya bekerja kepada diri kita sendiri. betul, Pak. Kita lebih mudah senyum, kita lebih mudah memaafkan orang, lebih ya karena kita tahu bahwa segala sesuatu Tuhan ada. Di dalam diri seorang yang kita jumpai itu Tuhan ada di situ. Jadi obat pertama ya Pak ya. Ya, Obat pertama kalau kita mengalami tantangan, pergumulan, obatnya doa, obat pertamanya. betul benar Pak. Betul Baik, itu. terima kasih Pak Betul. Niko untuk Betul itu. sharingnya. Bu Vivi tadi Sorry. eh, info mau sharing, silakan Bu Vivi. Terima kasih luar biasa Oke, untuk saya kesediaan. mau sharing dikit ya, Pak. Ini kan tadi bacaan tadi kan kita harus berbuat baik kepada sesama, gitu kan. Nah, saya punya teman baik, teman kuliah gitu. Eh,
yang kebenaran dia membutuhkan uang. Setelah itu saya ditipu. Orangnya sekarang nggak ada. Nah, saya merasa sakit hati gitu. Jadi saya melarikan diri dengan berdoa. Dan tiap hari saya rosario. Karena sampai sekarang saya masih belum gitu. Nah, terus sekarang saya jadi kan belum boleh berteman lagi karena takut saya ketipu lagi. Jadi saya semacam pelarian, bukan pelarian ya. Jadi saya ikut lingkungan gereja, lingkungan itu, lingkungan gereja gitu ya. Lingkungan ikut ini doa bersama, rosario, apa-apa gitu. Nah, apakah dengan saya pindah ikut lingkungan itu sebuah pelarian atau apa ya Pak ya? Gitu. Dengan ya pelarian atau saya apa ya, saya susah ngungkapin itu gitu. Pelarian yang positif kalau ya. Oh, Itu luar biasa Bu Vivi, luar biasa sekali begini. Saya rasa itu bukan pelarian tetapi ada dalam Injil kan, datanglah kepadaku yang letih lesu. Nah, ibu melakukan yang benar, gitu. Itu yang memang itu yang seharusnya dilakukan melalui kegiatan berkomunitas dan salah satunya berdoa. Dan saya yakin kalau tadi doa itu betul-betul dijalankan dan diyakini. Nomor satu yakin dulu. Yang tadi Pak Niko lakukan itu minum pilnya, doa tapi yakin gitu kan, yakin Tuhan pasti akan bekerja. Nah, doa itu yang diubah adalah diri kita, bukan orang lain, bukan orang yang nipu ibu tadi, dia nggak akan berubah tetap dan bisa jadi dia masih belum sadar, tetapi ibu menjadi lebih mampu memaafkan. Doa itu mengubah diri kita yang pertama, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ibu mendoakan dia, maka kuasa Tuhan juga bisa bekerja untuk teman ibu tadi. harus didoakan Pak. Betul, betul. Jadi mendoakan orang yang menyakiti kita itu adalah obat. Jadi yang diobati Pak bukan Paulus, Pak Paulus, ya. Paulus, tahan dulu. Kita lihat ekspresi Bu Vivi dulu. Ekspresi Bu Vivi dulu. Lihat, ya Pak Tony ya. Tadi harus didoakan Pak. Gitu lihat ekspresinya kan. Jadi mungkin kita tadi terlewat dari ayat itu kan. Jadi salah satunya adalah mengampuni. Salah satunya adalah mengampuni. Salah satu kegiatan mengampuni bukan kita menemui, Bu. Kegiatan mengampuni yang pertama kali dilakukan itu adalah mendoakan dia. Gitu. Ibu mungkin nggak perlu ketemu mengampuni, ngomong saya mengampuni Anda, tapi dengan mendoakan dia itu sudah mengampuni gitu. Artinya kita sudah mulai menyisihkan hati kita gitu. Itu mungkin yang saya lakukan, Bu. Jadi saya pernah mengalami seperti Ibu. Ya. Kalau ketemu orang itu rasanya enek gitu kan. Tapi ya apa boleh buat gitu kan. Pelan-pelan seiring dengan waktu melalui doa tadi ya kita melihat bahwa ya ternyata ada rencana yang lebih besar gitu. Itu luar luar biasa. Tapi Kalau saya di doa itu, Pak, di doa Bapa kami itu jangan cuma diucapkan, tapi betul. perlahan-lahan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu jangan cuma diucapkan, tapi itu coba direnungkan. Nah, itu saya alami sendiri. Saya juga susah disakiti orang sering kali, dihina juga, Pak. Tapi doa Bapa kami itu, Mbok, ya bukan hanya diucapkan. Jadi kalau Paus bilang berdoa jangan seperti burung beo. Ya. Tadi kan itu tadi yang pertama di salah satu ayat yang dibaca Berdoa oleh Pak Niko itu jangan membalas kejahatan dengan dan kejahatan. kejahatan. Tadi itu kan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin Betul. tindakan paling sederhananya nggak usah belum sampai ke berbuat baik, tapi tindakan yang paling sederhana tanpa modal dan bisa dilakukan langsung saat ini adalah ya mendoakan. Mendoakan. Iya, itu tanpa modal dan itu menyembuhkan kita.
Ibu Pak luka Niko, batin memang. Ibu luka Pak batin Niko, memang. Pak Niko, ini pernyataan Pak Niko itu provokatif ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa menjadi bahan buat kita untuk merenung lebih dalam. Enggak gampang ngomong, ayolah, dalami doa Bapa kami gitu kan. Iya, Ampunilah itu. Nah, saya punya refleksinya begini. Kenapa kita itu bertumbuh? Karena kan kita iman warisan. Kita iya, kan Katolik, sebagian iya. besar mungkin ya. Kita kan Warisan, warisan. dibesarkan waktu dibaptis secara Katolik. Kemudian kalimat yang kemudian begitu menyentuh adalah bahwa Tuhan itu mempribadi. Itu tadi juga menjadi kata yang menyentuh gitu. Karena nggak gampang loh. Nggak gampang menceritakan, ya udahlah, ampunilah, kamu kan dekat dengan Tuhan, berdoa terus ada. Tapi kan itu pasti ada transformasi yang luar biasa di sana. Pasti saya meyakini itu. Dan itu bisa menjadi topik yang akan seru lagi. Cuma saya kembali ke Pak Tony dulu. Pak Tony, pasti dalam sepanjang perjalanan Pak Tony pasti juga ada kendala. Mungkin ada orang yang ngomong ini ngomong itu juga gitu loh. Nah, supaya pengalaman ini menjadi mempribadi versinya Pak Niko loh ya. Kemudian Bu Vivi juga, enak aja Bapak. Coba Bapak yang ditipu atau ketipu. Coba kan seperti apa. Nah, poinnya kan sebenarnya mau ditipu nggak ditipu pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Pasti ada itu. Nah, sebelum mana-mana saya mau dengarkan Pak Tony, pengalaman Pak Tony. Pasti menjadi orang yang diawalinya sendirian, mengajak orang, pasti ada yang nggak langsung ikut-ikutan gitu. Pasti ya, apa alasannya kok bisa macam-macam. Nah, mungkin ada pengalaman itu yang boleh kita dengarkan Pak Tony. Baik, Mas Paulus. 10 tahun yang lalu kan saya hanya anggota di lingkungan. Lalu ada ketua lingkungan, sekretaris bendahara. Pastor kami tiap 2 bulan ada rapat dewan paroki. Tiap tahun ada praraka dan raka. Ketua lingkungan kami kurang tertarik untuk ikut ini, selalu mengirim saya. Saya pikir, waduh, ini berat sekali ya. Tapi saya terima. Oh, ternyata dari pertemuan-pertemuan itu saya banyak belajar. Oke, jadi sesuatu yang saya tidak suka, berat, membosankan, saya bisa belajar. Itu satu. Kedua, kami kan ada kegiatan hampir tiap bulan ya, Mas Paulus, karena kami ada rumah berkat. Romo membangun gedung 3 lantai, ada aula, kelas-kelas. Jadi hampir setiap bulan ada seminar, doa ini itu. Otomatis ada kegiatan kan? Lalu kami kirim di WA grup, tapi kok nggak ada yang mau datang ya? Lalu saya kirim satu persatu secara pribadi, mereka jawab, maaf belum dulu, maaf belum dulu. Awalnya saya jengkel ya, kok saya lagi yang berangkat? Tapi saya melihat, oh ya sudahlah, memang mereka sibuk, anaknya lagi masih kecil, pulang malam ini itu, maka saya berangkat sendiri. Tapi sekarang saya senang ada beberapa ibu-ibu lansia yang mau pergi. Jadi sebenarnya kalau dikatakan lelah ya, lelah juga ya. Tapi kalau lelah kan kita bisa pulang, bisa istirahat, tidur. Ya sudahlah. Maka saya anggap ini sebagai latihan bagi saya untuk disiplin, tekun, tetap bertahan dan ujian. Karena yang ini semua bukan kekuatan saya. Saya mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, akhirnya terbukti 2 bulan lalu kan saya jatuh sakit ya Pak Firmanto. Saya kelelahan, lupa sarapan, misat, minum obat, saya hampir pingsan. Saya masuk rumah sakit, 3 hari mereka datang mengunjungi saya. Teman-teman KKMK, teman-teman paroki. Saya senang sekali. Saya bilang, oh Tuhan, terima kasih walaupun saya kelelahan, saya sakit, harus berobat, namun mereka datang menghibur saya. Oh, ini yang dinamakan persekutuan. Jadi kadang-kadang Niko jangan terlalu aktif ya. Kita perlu istirahat, tahu diri. Nah, ini yang saya sampaikan.
Saya tidak mengeluh, saya bersyukur. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan ya untuk tetap bertahan. Terima kasih, Mas Terima kasih, Paulus. Pak Tony. Jadi Luar di proses itu bukan menolak bahwa capek lelahnya, ada proses penerimaan bahwa ya capek, capek gitu. Itu kemudian saya kalimatnya berat bukan tapi, berat dan menerima itu. Saya menurut saya itu kesadaran bahwa kan kadang-kadang kalau kita ngomong ke orang itu kan ke teman-teman yang disuruh minta pelayanan itu ya udah pasti bisa lah nanti pasti bisa gitu loh, keseolah-olah itu nggak ada beratnya gitu kan. Tapi Pak Tony di sini saya menemukan ya memang ada beratnya, diterima bukan apa ya, kadang-kadang wah udah nanti tak temenin gitu, kesannya nanti tak temenin temannya tiba-tiba setelah jadi pengurus nggak nemenin teman gitu kan, kadang-kadang gitu juga. Nah saya bersyukur bahwa Pak Tony ya itu ya memang capek, ada lelah, tapi kemudian langsung mendapatkan jawaban ya udah nanti istirahat gitu. Nah, Dan dan selain itu Pak Paulus menemukan alasan kalau orang nggak datang pun masih melihat sisi baiknya gitu loh. Kan kadang-kadang kita udah walah memang nggak ada yang bisa, terus merasa bahwa harus aku kemudian ditunjuk dipaksa. Menurut saya ada masa transformasi ini yang kemudian dari pengalaman capeknya nggak ditolak, diterima, dan kalimatnya adalah ini semua karena bukan kekuatan saya. Menurut saya itu yang versi Pak Niko bahwa itu Tuhan yang apa yang dialami secara mempribadi. Dan saya yakin ini para senior di ruangan ini pasti punya cerita yang lebih keren lagi ini. Kan pengalaman kehidupan pelayanan itu kan menyatu gitu loh, bukan sekedar itu apa ya, bukan saya belum bisa ngomong bagian lanjutannya tapi intinya keren banget ya pokoknya. baik, Silakan yang mau sharing silakan. Pak Yudi, dari segi teknis kalau kita belajar mendengar sharing teman-teman di lingkungan dalam skala yang berbeda, luka yang mirip dialami oleh Bu Vivi itu juga sering dialami oleh para pengurus lingkungan pada saat mendapatkan konflik. Itu lukanya mirip, mungkin dalam konteks yang berbeda. Nah, sekarang di luar apakah kita mendoakan atau tidak, mungkin kita coba bertanya, apa dampaknya kalau kita tidak melakukan rekonsiliasi? Karena berdoa itu kan kita rekonsiliasi kan, melakukan untuk diri kita sendiri. Sebetulnya pada saat ada kejadian itu kita terluka. Apa yang terjadi kalau kita tidak melepaskan atau menyembuhkan luka tersebut? Nah, sering yang muncul itu seperti beberapa malam yang lalu kita ngobrol-ngobrol, luka itu ngalir ke orang-orang di sekitar kita. Tanpa sadar, kita mengalirkan luka itu kepada pasangan kita, kepada orang. Nah, itu dalam bentuk ngomongin mungkin nyatanya, jangan berteman sama itu. Hati-hati. Jadi konteks-konteks yang sederhana gitu, luka itu mengalir. Luka itu berpengaruh yang tadinya mungkin satu orang yang terluka tetapi menjadi lebih lebar, lebih luas. Maka sebetulnya rekonsiliasi ini penting supaya luka yang kita alami tidak mengalir ke tempat lain. Nah, bagaimana menyembuhkannya? Obat yang paling mujarab yang sementara ini adalah doa. Karena tentu yang dialami Bu Vivi, teman-teman lingkungan dalam hal konflik itu tidak hanya berpengaruh interaksi kita kepada orang lain, tapi juga dalam pelayanan konflik itu kadang-kadang menurunkan semangat kita. Energi kita yang tadinya 100%, pelan-pelan tergerus nih. Makin lama makin pendek, makin kecil. Ada yang mungkin langsung habis nih kayak baterai. Turunnya nggak satu-satu, tapi langsung turunnya langsung brut gitu, langsung hilang dia. Keluar dari WA group karena konflik itu kan. Ada yang langsung baterainya langsung habis gitu. Nah, jadi itu menjawab pertanyaan, kenapa saya harus menyembuhkan luka itu? Kenapa saya harus datang kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kenapa Tuhan mengundang kita? Tuhan itu sudah menulis kan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan itu sudah mengundang kita. Jadi kenapa kita diundang? Karena itu tadi. Kalau itu tidak kita serahkan kepada Tuhan, maka mau tidak mau beban itu akan mengalir
kepada orang-orang di sekitar kita. Nah ini menarik saran dari atau tulisan dari Bu Sisilia. Kalau mendoakan orang itu saja tanpa menjangkau apakah ada efeknya? Dalam pengalaman interaksi yang lebih kecil, mungkin nanti mungkin teman-teman yang lain bisa sharing, merubah sikap. Nomor satu pada saat saya mencoba mendoakan orang yang melukai saya adalah itu merubah tone bicara saya. Yang tadinya saya keras, ketus, kemudian kesel, itu langsung meredam diri kita. Sehingga otomatis efek kita dalam berkomunikasi itu sudah mulai dipulihkan. Tidak 100% tapi mulai dipulihkan karena kita sudah bisa menerima. Tetapi tentunya interaksi lagi belum tentu sama satu sama lain karena tentu ada yang setelah dilukai masih sering ketemu setiap hari gitu. 2 hari yang lalu saya ketemu salah satu Romo sharing. Ini Romo sama Romo nih. Dia cerita bahwa dia dilukai oleh Romo yang lain. Nah, omongan Romo tersebut ternyata melukai sehingga dia malas ikut pertemuan komunitas gitu kan. Nah, apa yang dia lakukan? Romo itu sharing, Romo itu berdoa. Dan bukti konkretnya yang di-sharingkan oleh Romo tersebut apa? Ternyata saya dipertemukan dengan Romo tersebut bukan dalam pertemuan komunitas, dalam pertemuan yang lain gitu kan. Perjumpaan yang lain. Dia sudah menghindar nih pertemuan komunitas. Tanpa sadar Tuhan mempertemukan dia dalam pertemuan yang lain. Tapi luar biasanya saya sudah bisa menyapa dia katanya Pak. Jadi saya sudah bisa menyapa dia dari saya awalnya kesel nggak mau nyapa, akhirnya saya bisa menyapa dia. Nah ini inspirasi yang mungkin menjawab pertanyaan Bu Sisilia. Kalau saya tanpa menjangkau bagaimana efeknya, kerjanya mungkin berbeda-beda bagi setiap orang, tapi belajar dari sharing yang Romo itu sharingkan kepada saya 2 hari yang lalu kebetulan nanti ada jawaban dalam proses doa tadi. Entah bentuknya mungkin kita dipertemukan untuk dites gitu kan, apakah kita betul-betul sudah mengampuni atau tidak, itu bisa jadi seperti itu. Tetapi rencananya pasti sudah dalam kerangka rencana Tuhan. Ini kurang lebih, tapi Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau sharing. Tadi saya melihat ada tulisan Pak Donanta Oktaviardi. Silakan Pak Donanta kalau ada yang mau di-sharingkan. Senang sekali kalau bisa mendengar. Pak Diki mau sharing nih. Oh ya, Pak Donata, ya Pak Donata dulu. Ya, selamat malam, Pak Ibu kasih. Kebetulan saya juga baru ya dilantik pengurusan tahun ini. Tapi ya sebelumnya emang saya sudah terlibat banyak di komunitas. Salah satunya adalah komunitas. Suaranya putus-putus ya? Ya agak kecil tapi silakan. Jadi saya sungguh mungkin terlibat di pengurusan emang belum lama baru gitu kan, tapi saya juga pernah sudah terlibat di komunitas Prodiakon yang awalnya mungkin sama ya, karena mungkin saya pribadi belum tahu misalnya apakah itu namanya yang namanya kue Prodiakon atau namanya kue pengurus. Tapi berjalannya waktu saya mencoba untuk istilahnya hanya karena saya belum tahu bentuk wujudnya komunitas yang saya coba masuki seperti komunitas Prodiakon itu seperti apa. Jadi dalam diri saya itu seperti ada dorongan gitu loh. Mungkin itulah tangan Tuhan yang tanpa saya sadari, saya perlahan-lahan mendorong saya atau membawa saya untuk terlibat secara langsung, dan akhirnya sampai sekarang pun saya sudah 2 periode, kemudian emeritus dilanjut kembali 1 periode lagi. Dan sekarang saya diminta oleh teman lingkungan jadi diangkat menjadi kaling ketua lingkungan. Tapi dalam diri saya juga sering bertemu dengan hal seperti itu. Juga saya terlibat juga di di koordinator PUA, penyambut umat Allah aktif wilayah. Jadi banyak saya ketemu dengan orang-orang yang mungkin bukan sebagai halangan,
tapi buat saya menjadi tantangan. Maksudnya dengan berbeda-beda orang atau karakter justru akan menambah pembenaran ataupun bagaimana saya mencoba untuk bisa masuk ke dunia mereka. Jadi posisikan saya untuk bisa seperti apa sih mereka itu, seperti apa, apakah saya bisa bantu ataupun bisa membantu sedikit dalam mengatasi problema mereka ataupun ada masalah-masalah yang mungkin kenapa sih mereka agak anti atau kecewa dengan pengurus yang lama. Ya emang betul sistem di awal saya mengikuti ini, saya jadi terbuka bahwa dengan kerendahan hati itu akhirnya akan membuka periode yang baru. Ya, luar biasa. Yang baru itu penting, dan jangan sampai kita orang yang sudah kecewa tapi kita malah menambah panjang perjalanan itu masa lalu, tapi justru kita mencoba untuk mendekatkan diri, memposisikan diri seperti mereka sehingga mereka tidak kecewa, justru akan membalik 180 derajat malah mendukung kita, dan itu yang saya rasakan. Suatu saat lingkungan kami itu, saya juga sebagai koordinator PUA penyambut umat Allah di lingkungan, kita lupa jadwalnya. Tapi justru waktu saya sudah mendekati orang yang mungkin dulu bertolak belakang dengan saya, justru mendukung mensupport saya. Saya bisa bantu Pak Doni atau bisa bantu Pak Donanta, gini. Justru mereka langsung spontan membantu, responnya juga bagus gitu, positif. Jadi itu pengalaman yang saya dengan membuka diri ataupun dengan kerendahan hati, justru disitulah kita bisa menjadi salah satu pelayan Tuhan yang mungkin cuma sedikit membantu atau membuka mata atau membuka hati kita bisa menerima orang lain tuh apa adanya. Itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Donanta, luar biasa sekali. Ini tanpa terasa waktu juga cepat sekali, tapi Pak Diki mau sharing sebelum nanti kita rangkum. Pak Diki silahkan mau sharing. Oke, ya selamat malam Diki. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya sebentar aja mau sharingnya. Jadi sebenarnya saya ini sekarang posisinya sudah menjadi prodiakon, tapi saya ada pengalaman rohani pada saat saya mau menjadi prodiakon. Jadi saya dalam hal ini sepertinya saya ada ditolong sama Tuhan. Kalau tidak ditolong sama Tuhan, mungkin saya sudah tidak ada di dunia ini. Nah, jadi ada satu ketika pada malam hari itu saya selalu terusik karena waktu itu ada jadwal untuk pencalonan prodiakon, tapi saya selalu nggak pede gitu, nggak saya bilang saya nggak mau gitu. Tapi selalu itu suara-suara itu selalu berusaha itu jalan kamu kalau kamu mau ikut saya. Nah, terus pada suatu malam saya bermimpi. Nah, dalam mimpi itu roh saya itu seperti lepas dari jiwa saya. Saya bisa lihat jiwa saya itu. Nah, kemudian saya didatangi oleh 3 orang. 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, yang lelaki itu mendekati saya. Nah, pada saat dia mendekati saya itu, dia sepertinya membawa ketenangan jiwa saya. Sedangkan yang 2 perempuan ini seperti kayak malaikat penyebut maut ya. Jadi dia berbicara dengan laki-laki ini sambil menunjuk ke jasad saya. Ini dibawa ya. Wah, saya bisa merasakan di situ karena saya dengar jelas sekali suara itu. Kok saya ada apa ini semua? Tapi laki-laki itu bilang sambil pegang tubuh saya itu, jangan. Waduh, saya berasa di situ. Waduh, jangan-jangan ini ada maksud apa ya? Nah, dari situ saya berpikir dengan iman saya, wah jangan-jangan ini Tuhan tolong saya. Kalau tidak dengan seperti ini, saya mungkin saya seperti sudah ditandai nggak akan ada di dunia ini lagi. Nah, makanya saya dari situ saya berpikir, wah kebetulan memang pada saat itu masih ada gelombang kedua untuk pencalonan
prodiakon. Nah, akhirnya di situ saya coba ya udah deh kalau memang ini sebetulnya di situ saya bergumul terus dengan batin saya. Capek juga saya pergumulan batin saya terima atau tidak. Tapi Tuhan sepertinya mengarahkan hati dan pikiran saya untuk tetap jalan terus. Inilah jalanku. Kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus seperti ini. Apapun yang terjadi, kamu akan ada jalan yang terang ke situ. Akhirnya ya sudahlah, saya lelah juga karena ya udah akhirnya saya terima juga. Makanya saya di interview. Nah, kebetulan sebelumnya sebelum saya itu memang ada satu calon prodiakon dari wilayah saya juga, tapi dia enggak lolos. Akhirnya saya tuh yang maju. Nah, akhirnya saya maju tuh terus. Akhirnya wah, benar gitu. Nah, terus dalam pengalaman selanjutnya itu saya menghadapi oh, ini juga nggak pede dalam pelayanan seperti di rumah duka. Sampai 3 kali berturut-turut sejak saya dilantik, itu 3 kali umat ada yang meninggal. Saya bingung, aduh gimana nih. Dari pertamanya saya udah bingung, aduh gimana ya. Saya belum pernah pelayanan di rumah duka. Saya minta tolong ketuanya bilang nggak bisa ini. Cuma dia pandu melalui telepon aja. Dia ambil buku yang untuk biasa di rumah duka itu, buku doa. Nah, dia pandu di situ, dia bilang ikuti ini aja. Nanti kalau kamu misalnya itu nggak usah takut gitu, jalani aja. Nah, akhirnya dari situ ya udah saya jalani. Ternyata itu wah benar-benar bisa mengubah jiwa saya. Jadi saya merasa lebih percaya diri. Bukannya dalam hal ini saya sombong, tapi saya coba, wah berarti setelah saya jalani ini, wah berarti Tuhan benar-benar hadir di dalam jiwa saya. Dia akan menolong saya dikala saya menghadapi kesulitan apapun yang terjadi. Nah, dari situlah saya mau merubah hidup saya ini gitu. Itu aja sih, Bapak, Pak. Terima kasih, Pak Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Saya sangat kagum Berarti cara kerjanya itu saya tidak di luar nalar saya gitu. Saya sebenarnya udah nolak nggak mau Tuhan, saya nggak mau di sini. Tapi Tuhan selalu mengarahkan hati saya gitu. Udah terima gitu. Kalau enggak ya terserah. Ibaratnya ini ada begelas tapi nggak diisi airnya. Nah, airnya ini mungkin merupakan perbuatan-perbuatan yang akan kamu lakukan. Kalau nggak diisi, sayang gelas ini. Tidak ada airnya kan tidak bisa bisa dipergunakan dengan baik. Nah, dari situlah saya ambil hikmah dari pengalaman rohani saya, Pak. luar Oke. biasa. Jadi apa namanya ini pengalaman personal seseorang tentang panggilan itu bisa meneguhkan siapapun kita. Makanya menurut saya sharing ini menjadi peneguhan gitu loh. Kayak Pak Tony tadi setelah 5 tahun untuk kemudian merayakan, ye doa saya terkabul. Itu bagi orang lain mungkin merasa, ih apaan sih 5 tahun? Itu bisa jadi itu hanya seolah-olah orang lain gitu, apaan sih gitu. Tapi terima kasih Pak Tony bahwa Pak Tony semakin meneguhkan bahwa itu apa yang dibawa dalam doa itu sungguh-sungguh mewujud gitu. Bukan 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 sekedar apa ya, ya saya berdoa saja gitu loh. Perjalanan Pak Tony menurut saya semakin meneguhkan bahwa doa itu dijawab. Dan menarik itu. Bapak Ibu nanti kalau sharing saya itu kemudian berbeda atau sesuatu yang apa ya? eh, Mungkin juga perlu menjadi kesadaran saya untuk terus bertumbuh juga. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa gini, eh, pengalaman Bu Vivi tadi itu, menurut saya Bu Verena ya, Bu Vivi, eh, kalimat yang sering saya ucapkan itu, ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti hatiku hingga aku mengizinkan sakit hati. Itu artinya saya bertanggung jawab untuk apapun yang sudah saya lakukan gitu. Nah, doa itu menurut saya pribadi juga tidak mengubah yang di luar sana. Tadi Pak Pabur menjelaskan sudah itu. Nah, menurut saya itu sebagian dari pengalaman pertamanya bahwa Tuhan itu mengubah diri saya, dan mungkin juga kejadian di luar sana nggak ada yang berubah.
tapi mengubah diri saya. Namun dalam pengalaman iman, kita sering kali mendapati bahwa doa itu mengubah. Doa itu mengubah orang lain. Pengalaman Santa Monica terhadap anaknya, itu kan karena doa seorang ibu. Doa seorang ibu yang kemudian sungguh-sungguh anaknya kemudian berubah. Yang diceritakan anaknya yang nakal itu gitu kan. Anaknya nakal. Tapi kan di perjalanannya, oh ternyata doa itu mengubah. Doa sungguh mengubah. Dan doa itu terjadi gitu. Nah, mungkin topik khusus ini nanti kita bisa punya topik khusus tentang doa ini. Yang berikutnya saya itu tergoda karena Pak David Margo nih. Kayak sesi kita itu live streaming gitu loh kan. Beliau itu kan pakai mobil tuh. Makanya kesannya kelas ini ya, sesi ini tuh kayak live streaming gitu diikutinya pakai mobil gitu ya. Oke, terima kasih atas ini peneguhan loh, peneguhan sungguh-sungguh peneguhan. Kalau orang Jawa bilang itu eng atase. Dalam kondisi yang sibuk pun menyempatkan diri untuk hadir gitu loh. Juga peneguhan ini sungguh-sungguh kehadiran Bapak itu meneguhkan. Pak Tony, Pak Eki yang senior juga Pak Niko, Pak Eki pembukaan doa, pembukaan sharingnya juga meneguhkan. 60 tahun berapa tadi itu 60 berapa itu, wah berarti ini perjalanan sejarah yang hidup menurut saya. Menurut pribadi saya bahwa pengalaman Bapak Ibu, pengalaman iman masing-masing Bapak Ibu itu wah keren banget. Makanya bersyukur ada ruangan ini. Demikian Pak Paulus. Tadi Pak Paulus sudah ngomong, tapi saya ini harus disampaikan karena keren banget suasananya. Terima kasih. Baik. Doa, boleh saya kasih komentar? Kan pasti ada sesi tersendiri nih nanti tentang doa nih. Oke, silakan Pak. Sebelum kita tutup ya, sip. Silakan. Halo. Ya, silakan Pak Eki. Ya, lanjut langsung. Itu mengenai doa itu ya, saya cuma mau kasih, belum minta itu Tuhan sudah memberikan, jadi tidak usah diminta lah sebetulnya. Tapi yang harus dilakukan itu ada dua hal. Yang pertama adalah menyadari, realizing itu, menyadari, dan yang kedua itu mewujudkan. Jadi apa yang kita minta itu sebetulnya belum minta udah dikasih, tetapi kita sadar apa enggak gitu. Dan yang kedua itu diwujudkan. Diminta itu ya dilakukan, diwujudkan. Itu yang memang betul-betul artinya pengertiannya itu ya, the right understanding itu. Dan yang satu hal lagi tadi saya mau komentar mengenai soal apa itu terluka atau apa itu ya. Di satu pihak kita itu memang sudah mati rasa, tetapi di lain pihak kita itu juga jadi lebay gitu. Gampang sekali gitu, terganggu itu loh. Jadi sebetulnya kuncinya itu bagaimana kita tidak terganggu oleh kesenangan maupun kesusahan itu ya. Jadi kalau respons itu kan tergantung kita sepenuhnya ya. Kalau aksinya itu berdasarkan orang lain, tetapi reaksi itu, respons itu adalah tergantung kita sepenuhnya. Jadi bagaimana bahwa kita itu tidak maupun kesusahan. Antara lain ya bagaimana kita bisa menyikapi yang dikatakan passive awareness itu ya. Kita melihat segala sesuatu itu tanpa memberikan komentar, tanpa memberikan penilaian. Jadi supaya memang kita bisa melihat apa adanya gitu ya. Bisa mendengar apa adanya dan mengerti apa adanya. Tetapi sekali lagi itu kembali lagi tanpa diri. Selama ada diri itu ada yang mempengaruhi. Nah, bisa nggak kita melihat apa adanya itu tanpa ada komentar, tanpa ada judgement, tanpa ada evaluasi, tanpa ada perbandingan, supaya memang kita bisa melihat apa adanya, mengetahui, mengerti apa adanya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau ini sudah levelnya pertama. Iya. Kerasa banget ini iman sebesar itu kerasa banget, layak untuk dibagikan ini nanti. Sekali luar biasa Pak Eki, menguatkan sekali ya.
memang sering kembali lagi kita ini suka lebay. Udah dikasih, masih minta-minta terus gitu. Seakan-akan kita tuh nggak pernah dikasih gitu kan. Bahkan yang kemarin aja belum habis, yang hari ini belum habis, besok kita malam ini udah siap-siap mau minta lagi nih, gitu kan. Jadi kata kuncinya adalah bersyukur. Nah ini spesialisnya Mas Yudi nih, bersyukur. Mensyukuri itu berarti kita berhenti pada satu titik di mana kita menyadari Tuhan itu sudah begitu baik. Ya kan, menyadari sudah begitu baik. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, luar biasa sekali. Topiknya ini ngeri-ngeri sedap, tapi ternyata memang sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih Pak sudah sharing luar biasa sekali, dan ini juga bisa menjadi inspirasi di berbagai aktivitas lingkungan. Salah satunya adalah kebiasaan baik itu menular. Yang kedua juga ternyata lingkungan ini sudah ada juklaknya, sudah ada manualnya. Jadi saatnya kita kembali kepada manualnya. Lewat doa, lewat kelompok kecil, kemudian melalui perjumpaan hati ke hati satu sama lain. Karena memang untuk menjadi pelayan sejati itu nggak butuh keahlian, nggak butuh gelar, tetapi butuh kerendahan hati. Jadi itu bagaimana kita membiarkan Roh Kudus sendiri mengisi. Luar biasa sekali. Mari kita mulai setia dari hal yang kecil adalah apa? Doa. Setia berdoa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, boleh kita buka gambarnya. Saya akan ambil foto nih. Senang sekali pada Mas Paulus, Pak Paulus, boleh di-share sesi minggu depan? Siapa tahu ada contekannya. Sesi minggu depan topik kita adalah apa artinya jadi terang. Nah itu. Nah, Yesus kan selalu bilang, kamu adalah terang dunia. Nah, apa itu terang dunia itu? Jadi kita akan ulas bersama, ngobrol bersama. Sebetulnya kayak apa sih terang itu? Mungkin kita bisa dapat sponsor dari perusahaan lampu setelah ini. Mantap. Nah, jadi oke, baik, kita itu rencana topik minggu depan, sambil kita juga mempersiapkan narasumber yang berkenan berbagi. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Vivi, oh ini ada kaleng saya di sini nih. Yang paling cantik Bu Vivi nih, kaleng saya nih. Baik, mari kita ambil sesi foto pada malam hari ini. Ada 2 halaman, satu masih ada beberapa yang masih membuka. Oke, saya ambil halaman pertama, 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua, 1, 2, 3. Luar biasa, teman-teman sudah hadir di dalam pertemuan malam hari ini. Terima kasih, semoga sharing-sharing ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, menutup perjumpaan pada malam hari ini, saya mau minta sesepuh kita nih, mumpung lagi ada di Indonesia, untuk menutup dengan doa nih. Pak Eki, apakah berkenan menutup dengan doa pada malam hari ini? Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, Bapa, kami bersyukur dengan adanya kesempatan untuk bersama-sama lebih mendalami, lebih menyadari kehidupan kita, keseharian kita, dan apa yang memang sudah kita lakukan yang tidak mestinya dilakukan, atau lakukan apa yang semestinya kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa menyadari, dan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan makin mengerti. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa pada pertemuan pekan depan. Selamat beristirahat, sehat selalu, dan keluarga. Salam semua. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Pak Tony, terima kasih Pak Niko, Pak Gerson. Terima kasih. Pak Yudi.
biasa Pak Terima Fransiskus. kasih. Pak Eki, minggu depan kita ketemu lagi ya. Siap. Siap. Terima kasih semuanya. Baik, Tutup. Oke, Selamat malam. sama-sama. Yuk. Puasa Malam. dalam.